Ya. Kalau lu nggak mau buka, ya gua hack gitu ya kan. Hanya potong-potong kabel itu omongannya sales ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Menti dan Besti. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Mentor Laundry Channel. Channel khusus pengusaha laundry yang mengupas tuntas tentang seluk-beluk lika-liku bisnis laundry di tanah air. Episode kali ini saya akan mengupas tuntas tentang pemakaian IoT atau Internet of Things yang dipergunakan di bisnis laundry. Apa itu IoT? IoT adalah sebuah perangkat lunak yang ditanamkan di mesin cuci atau mesin pengering agar mesinnya bisa connect ke aplikasi dan juga bisa dihandling langsung oleh si owner laundry. Datanya terekam jelas, database-nya terrecord dengan rapi, kemudian pemakaian listrik, gas, manajemen karyawan, manajemen laundry-nya semua bisa dikoneksikan langsung melalui perangkat lunak yang bernama Internet of Things atau IoT. Bersama saya sudah hadir founder daripada Halo Teknologi, yaitu Mas Septian, yang juga merupakan rekanan dari Jordan Corporation atau salah satu perusahaan yang ada di bawah Jordan Corporation yang memakai Halo. Di sini Halo adalah aplikasi resmi yang dipakai oleh Jordan Corporation di seluruh outletnya yang ada di tanah air. Mas Septian, apa kabar Mas? Baik Pak, gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah Mas. Kita siang hari ini memang ingin mengupas tuntas tentang seluk-beluk IoT ya. Karena masih banyak banget orang-orang yang pikirannya laundry itu masih pakai koin. Laundry koin itu sudah absurd atau sudah kuno. Kenapa? Laundry koin kurang update. Laundry koin ketika punya cabang banyak akan kesulitan untuk menghandlenya. Nah, sekarang sudah ada laundry IoT, laundry yang terintegrasi secara sistem, laundry yang ownernya bisa memantau dari manapun dan kapanpun, Mas ya. Ya. Kita akan mengulik atau menjelaskan seperti apa sih IoT itu, Mas? Oke Pak, Ya. Boleh, siap. Terima kasih Pak. Ini sebetulnya saya bisa ngobrol sama mesin besar ini Ya. sampai dengan kemarin kan Bapak sama Pak Darsin kan datengin orang pabriknya Foggia Ya, kan betul, di Indonesia betul, kan betul, Pak. betul, ya. Karena apa? Karena kan sebetulnya begini, memang ada yang IoT itu jadi ada interface dia harus bisa komunikasi sama IoT kita Pak. Atau caranya itu kan dua Pak. Ya. Secara memang komunikasi secara sistem Ya. atau kita hack beneran. Oke. Nah, saya dengan Foggia yang komersial kan memang udah official Pak, partner kan. Jadi Halo itu memang diizinkan sama Foggia, dapat lisensi, dapat dokumentasi protokol untuk komunikasi, sehingga saya bisa langsung komunikasi sama dia. Mau pilih program itu, kita pilih programnya Pak. Mau ngejalanin, kita bisa jalanin. Kalau kita mau stop, kita stop. Mau kita detect apa aja yang rusak di komponennya karena ada sensor, Ya. kita bisa tahu. Mau berapa cycle dia mesin itu jalan, kita bisa tahu. Nah, itu kan sebetulnya salah satu hal yang memang memudahkan untuk sebagai pengusaha tahu kapan waktunya servis. Karena kan berapa cycle ketahuan kan? Oh, udah 10.000 cycle nih. Waktunya apa nih? Oh, berarti beltnya atau apanya kan itu bisa ketahuan, Pak. Nah, itu dari sisi kemarin ketika saya ketemu dengan engineer-nya dari Foggia untuk bisa transfer ke knowledge, Pak. Nah, itu kan bagi yang memang mau buka dokumentasi, Pak. Bagi yang buka dokumentasi, kan Bapak sendiri, orang-orang Indonesia tuh kreatif-kreatif, ya kan? Ya. Kalau lu nggak mau buka, ya gua hack, gitu ya kan? Caranya gimana? Ya beda-beda, Pak, caranya kan. Kita harus menemukan kan, sistemnya itu seperti apa sih? Harus ada yang potong kabel kah? Harus ada yang disolder kah? Atau memang kita nyari nih, kalau misalkan ada RXTX atau UART-nya gimana kita coba-coba, Pak, seperti itu. Jadi kemarin saya lihat di medsos ada seorang tahu yang ngomong, oh IoT itu banyak yang nggak tahu sebenarnya, cuman potong-potong kabel aja. Saya anggap kalau sekelas IoT hanya potong-potong kabel itu mustahil tuh nggak sih Mas? Ya nggak disebut IoT, Pak. Saya liatin, Pak, salah satu device dengan protokol komunikasinya. Nah, ini kan device kita, Pak, ya. Ini device-nya Halo ya? Ini device kita. Jadi kita main di sini ada relay. Relay ini memang kita pakai untuk ketika memang kita ngehack, Pak.
Ya, Karena ada Pak, mainin on, off, start dan lain-lain kita main di sini Pak. ya. Iya kan? Ya. Nah, tapi di sini kita juga udah nyiapin Pak. Ini yang nggak orang lihat. Ini tuh untuk komunikasi. Kalau memang mereka mau buka. Jadi si interface-nya IoT ini Bisa ngobrol connect langsung. ke interface-nya atau Betul. modulnya mesin cuci atau mesin Betul. pengering, Mas ya. Betul. Jadi kalau ada yang bilang hanya potong-potong kabel itu omongannya sales ya. Jadi kalau IoT itu bisa dapat dengan dua cara. Yang pertama, si pabrikan atau si produsen mesin cuci atau mesin pengeringnya membuka protokol IP address-nya. Ya, Nah, contohnya ada protokol Foggia. komunikasi. Foggia ngasih open IP ke Halo. Ya. Maka dengan mudah si otaknya mesin cuci mesin pengering ini langsung pindah ke Halo. Ya, bisa kita perintah Pak. Saya pindah langsung Betul. tanpa motong kabel, tapi kita sudah bisa Langsung Pak, karena dia langsung, ya. betul, karena dia kan udah nyiapin kan. Ya. Nah, kayak ini nih, ini kan salah satu Device-nya, tambahan ya. nih, salah satu tambahan Pak komunikasi. Kalau misalkan dia nggak bisa masuk sini, oke. Kalau ini kan Modbus. Ya. Modul Modbus ini. Oh, berarti kalau misalkan dia harus pakai Modbus ya sudah. Ini masuk ke Modbus. Ya. Karena diproseskan di sini, Ya. baru diterusin ke mereka. Kan Oke. ada RX, TX, Pak. Ya. Transmitter sama receiver. Jadi Oke. kita perintah apa, dia ngasih feedback ke kita apa, kan seperti itu. Jadi dia akan tahu, dia akan ngerti apa yang dia omongin sama kita juga akan tahu apa yang dia omongin ke kita. Walaupun misalkan beda bahasa pemrograman. Seperti itu. Baik Mas, yang kedua, yang pertama tadi si pabrikan atau produsen mesin cuci mesin pengeringnya membuka akses open IP. Itu cara yang pertama ya. Jadi mau IoT-nya apa saja, semua bisa menghandle program yang ada di mesin cuci atau mesin pengeringnya selama pabriknya open IP ya. Yang pertama ya. Yang kedua, mungkin teman-teman juga tahu Indonesia itu programmernya atau hackernya jago-jago. Kalau cara pertama nggak diizinkan, Kalau datang baik-baik nggak dikasih, Nggak dikasih? ya wis tak belakang. oke, berarti dihack. Ya, hacker ini Indonesia terkenal dengan kemampuan hacker yang luar biasa. Kenapa? Mesin cuci, mesin pengering ini keluar tipe A, itu sekian ribu unit. Itu IP address-nya pasti sama, nggak akan beda. Satu ketemu, satu ke hacker, ya semuanya akan bisa dipakai, semuanya akan bisa dijebol. Itulah cara yang kedua. Kemudian di samping itu IoT ini kan kalau dibilang teknologi terkini dan teknologi terpintarnya untuk mesin-mesin sekarang ada di IoT Mas ya? Ya, sebetulnya semuanya rata-rata mesin yang sekarang kan dia Ya. nyiapin WiFi, Pak. Ya. Cuman kan kita jangan salah paham juga, Pak. Ya. Betul katanya ada WiFi. Ya. Cuman WiFi yang di situ itu buat apa? Ya. Buat cuman hanya connect, ngelihat dan lain-lain atau memang bisa kita perintahkan dia untuk jalan? Coba Oke. aja, misalkan yang di mesin-mesin apa nih yang Ya. ada internetnya, coba download Ya. aplikasi resminya. Ya. Dia fungsinya buat apa? Ya. Apakah bisa diintegrasikan dengan payment system yang QRIS yang kayak gini, Pak? Bisa Nah, nggak? Itu yang terjadi Mas. Kebanyakan banyak pabrikan membuka WiFi untuk IoT-nya, tapi tidak terintegrasi dengan payment system. Kenapa? Mengurus payment system itu izinnya susah, melebihi dari izin ke perbankan ya, karena mesti ke PPATK. Ya, ada ke BI, belum BI. OJK, belum dana yang disetor dan lain-lain, itu kan lumayan, Pak. Ya itu jadi nggak segampang itu ya. Jadi ada plus minusnya di sini, makanya di sini kita berusaha Halo ini harus yang terbaik, terdepan dan juga termurah. Saya bukan sales ya, saya juga pengguna Halo. Ada sekitar 60-an outlet Jordan yang memakai Halo teknologi ini. Jadi suka duganya kurang lebihnya saya sudah tahu semua. Mas Septian, Halo ini kan aplikasi. Ketika saya memakai Halo, ada yang beda Mas dengan aplikasi lain yang saya pakai. Bedanya apa? Di Halo, begitu customer bayar, langsung masuk ke rekening saya. Ya. Yang aplikasi lain atau penyedia IoT lain, enggak. Mereka masuk ke penyedia IoT-nya, saya perlu waktu 3-4 hari untuk withdraw. Ya. Yang kedua, ketika saya withdraw pun, kena biaya lagi, Mas. Oke, nah itu Jadi ada dua hal yang Ya. yang tereliminasi dari datangnya Oke. Halo ini, Mas. Oke, Pak. Nah, ini saya jelasin ya, Pak ya. Ya. Jadi biar teman-teman tahu. Jadi seperti apa sih struktur pembayaran Ya. yang ada saat ini? Ya, Jadi misalkan user scan ke QR, Pak. ya, QRIS itu kan masuknya ke payment gateway. betul. Payment gateway akan transfer ini uang itu ke siapa yang daftar di merchant-nya. Rekeningnya ya. Betul. Rekening ya. Nah, caranya sebenarnya simple, Pak. Caranya simple. Scan aja QR-nya, nama laundry Anda atau nama aplikasinya. Ya, Di Halo itu semuanya, Pak. Scan nama aplikasinya, Pak. Di-scan nama laundry-nya. Karena apa? Kalau misalkan ada orang pakai IoT, mau pakai QRIS-nya, Pak, Ya. sistemnya. Dia itu harus daftar dulu submerchant. oke. Jadi dia memang memiliki, Pak. Jadi QRIS itu bukan QRIS saya, itu QRIS yang memang yang punya laundry. Walaupun ada scan ternyata gagal, nggak masuk nih, ya kan? Dia akan tetap uangnya masuk ke dia. Berarti secara nominal
omset perusahaan juga terjaga Mas ya. Oh iya dong. Jadi secara keamanan transaksi juga terjaga. Kenapa? Kita pun nggak tahu berapa banyak omsetnya calon tersebut Mas ya. Ya. Karena langsung terkoneksi langsung dari payment gateway ke iya, karena kan rekening owner. memang itu kan punya dia. Jadi gini, Halo itu kan tidak memiliki izin Pak. Ya. Nggak boleh Ya. nampung uang punya para pengusaha laundry. Terus yang kedua juga pajak Pak. Rekening Ya. pajak kita jadi besar Ya. padahal bukan punya Saya kita. tahu. Saya harus Kalau ada IoT yang menampung uang, kalau itu Sistem ketahuan lah. PPATK atau OJK, bisa masalah itu itu Mas. abu-abu sih Pak. Itu masalah. Caranya, kenapa belum punya izin untuk menampung uang, belum punya izin untuk menampung rekening sekian puluh Ya. ribu, ternyata mereka melakukan itu. Dan itu maksudnya jadi area Abu-abu Pak. abu-abu yang bisa jadi jadi terpidana juga kita Mas. tidak menginginkan lah. Ya, itu adanya kalau hal yang kalau seperti itu. kalau kita istilahnya mau jujur-jujuran, yang nambung-nambung duitnya pengusaha laundry ke IoT-nya atau aplikasinya itu sebenarnya bermasalah, Mas. Kenapa? Itu bisa dilaporin juga ke PPATK atau ke OJK atau ke BI. Belum punya izin tapi menampung. Ini juga saya masih masukkan ke teman-teman yang punya IoT, segeralah berubah, segeralah migrasi untuk lebih aman agar bisnis laundry Anda dan payment gateway Anda juga aman, ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya ngomong berdasarkan fakta, berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau pengusaha itu semakin maju, semakin hebat, harus semakin melek dengan hukum. Ya Mas ya. Kemudian Halo ini saya lihat satu device, satu mesin. Oke. Itu apa sih Mas? Kalau yang lain kan ada kayak handphone tuh di depan. Ya, satu layar satu layar aja untuk mesin cuci dan mesin pengering. Oke. Itu plus minusnya apa Mas? Oke. Kalau dari saya Pak, kita kan sama-sama di laundry lama ya Pak. Ya, ya. Kita tahu lah operasional di laundry itu seperti apa. Ya, Kalau misalkan device-nya satu, Pak, ya, untuk dua, ya. ketika device terjadi masalah, Ya. maka satu set nggak bakalan bisa kita pakai Pak. Oh gitu. Itu Jadi- yang pertama. Ya, yang kedua. Yang kedua, kan kenapa saya nggak pasang device di depan? Ya, Saya pasang device di belakang Pak. ya. Sebetulnya itu untuk memudahkan maintenance Pak. Kalau yang di depan kita harus bongkar dulu segala macem, belum harus ngelubangin karena memang harus ada kabel yang dikebelakangin untuk komunikasi. Oke. Itu kan ngerusak kan? Oke, gitu. oke, Kalau oke. di belakang itu enggak Pak. Walaupun kita bikin lubang kan di belakang nggak merusak estetik dari mesin. Oke. Ketiga, memudahkan ketika memang saya punya klien, misalkan di Palembang, di Kalimantan, saya ajarin Pak mereka. Oh, langsung diajarin waktu itu, Mas ya? Iya. Pengalaman saya pakai IoT lain itu harus teknisi mereka yang setting. Enggak, kalau saya Dirahasiakan bener, dikit bener. Aku bilang ini nggak usual, ini nggak Ya. kurang acceptable lah. Ya. Itu seperti itu. Ya. Nah, sebetulnya nggak ada masalah. Itu kan gaya bisnis setiap orang ya Pak ya. Ya. Kalau saya lebih seneng kalau banyak orang yang ngerti Pak. Jadi kan pekerjaan saya juga ringan Pak. Jadi banyak yang kalau ngerti. ini open mind, open heart ya. Iya, mau ngapain? Buka hati, buka pikiran. Jadi nggak ditutupi, kita semuanya transparan. Kalau Anda mau lihat silakan, kalau Anda mau pasang silakan. Mau niru juga Mau nggak niru. apa-apa. Iya, mau niru juga nggak apa-apa. Ini serunya nih. Ya uang rezeki nggak udah ada yang Itu ngatur. serunya nih. Namanya aja apa? Halo sudah berbesar hati, halo sudah kenyang perutnya. Jadi apa? Tidak takut untuk saingi. Iya ngapain kan ibaratnya gitu. Uang ibaratnya Iya, gini iya, Pak. iya. Bapak pakai, saya pakai kan di laundry Iya, di iya, jaringan kita juga pakai gitu ya Iya, kan. iya, iya, Dan iya. memang Halo itu memang kan kita buat jadi kayak laundry Jordan laboratoriumnya Halo. Ya. Laundry saya laboratorium Halo. Wah, ini ada kayak gini. Kita bilang nih ke tim yang di Halo nih kayak gini nih bisnis model sekarang udah berubah. Fitur ini harus ada, ini harus ada. Ya. Itu kan membuat enak, Pak. Ya, Dan terus ya. yang kedua, dari audiensi pemakai kita, Pak. Pak, adain ini, Pak, adain ini. Kita hitung, Pak. Oh, Ya. mana nih yang harus dibikin? Oh, ini nih butuh. Ya udah, kita develop. Jadi Halo itu sebetulnya dikembangkan itu bukan berdasarkan bagus tidaknya developer, Pak. Karena kita ini pemain laundry yang punya aplikasinya laundry, jadi kita tahu lemahnya di mana, kurangnya di mana. Berarti desain by kebutuhan Mas ya. Betul, Pak. Desain by keperluan apa-apa saja yang diperlukan oleh orang laundry. Nah, itu menariknya di situ. Jadi developnya bisa terstruktur, bertingkat-tingkat sampai yang paling maju, paling terakhir itulah yang akan kita pergunakan sebagaimana mestinya. Kali gini, Pak. Ya. Kita kan mulai di versi 1, Pak. Ya. Kita tahu bahwa ada harga untuk belajar, Pak. Ya. Versi 1 mungkin nggak scalable, Pak. Karena apa? Bangunan itu 10 lantai, Pak. Kita bikin nih. Karena Ya. kita nggak nyangka bakal sebanyak ini pemakai kita, Betul, Pak. betul. Pemakai banyak, bangunannya cuma segitu. Lemot dan lain-lain. Nah, itu kan kita udah mikir, udah kita versi 2, Pak. Saya kan ngobrol sama tim. Udah, versi 2 bikin.
Tapi kan bikin sistem itu nggak kayak bikin candi, Pak. Betul. Kan harus ada mana nih MVP-nya, produk yang mana dulu, yang duluan. Sampai Dibuat, sekarang pun kita terus dibuat, di berinovasi, Pak. trial, di evaluasi, dibuat, di trial, di evaluasi Dan gitu, ini Mas ya. hukumnya di Halo, Pak. Kita tidak pernah melempar sebuah produk yang itu belum pernah kita coba semua. Oke. Pasti kan kita coba dulu. Ya. Saya lagi pasang nih, Pak. Saya kasih bocoran, spill Ya. dikit nih, Pak. Ini Ya. di Halo. Yang pertama, kita lagi pasang sensor untuk, kalau bahasa teknisnya, PESJAM lah. Jadi nanti ketika mesin ini muter, listriknya akan dihitung, Pak. Akan Ya. keluar COGS. Berapa sih yang di... Berapa kWh ya? Berapa sih? Satu Berapa kali- rupiah, Pak? Sampai ke rupiah. Jadi satu cycle itu berapa rupiah? Berapa rupiah? Berapa kWh? Biaya listriknya. Oke. Oke. Yang kedua, gas, Pak. Ya. Saya lagi pasang flow untuk di gas. Karena kan kita udah pakai sentral gas, Pak, rata-rata. Ya. Itu nanti akan ketahuan. Misal, kan kebanyakan gini, Pak. Sebulan kita order gas 30 tabung. Ya. Itu kan dicatatkan di awal, Pak. Ya. 30 tabung misalkan anggap 3 juta lah ya. Padahal sebetulnya di akhir bulan masih ada sisa 4 tabung. Tapi itu udah dianggap pengeluaran di bulan itu. Nah, kalau dengan itu, Pak, pemakaian gas itu akan ketahuan. Bener-bener closing itu bener-bener akan ketahuan. Jadi real banget Mas ya. Betul. Anda nggak perlu lagi punya supervisor atau manajer yang hitung gitu-gituan. Udah kuno. Cukup dari Halo, perlu dari Halo akan tampil data validnya. Ini satu lagi, Pak, yang Ya. belum ada. Sebentar lagi mau launching, cuman saya kasih spill aja sedikit. Kalau dashboard saat ini itu kan pasif, Pak. Kita Ya. minta data, terus kita harus tahu kan. Ya. Pengen tahu ini, klik ini, kayak itu, ini enggak. Nanti di dashboard Halo itu akan ada AI, Pak. Pakai artificial intelligence. Jadi ini menarik banget. owner itu, Pak, ketika buka dashboard nanti, mesin ini idle berapa menit, ya kan? Ya. Terus pendapatan bulan ini sama bulan kemarin ini turun, jam rame, jam sepi, itu customer terbanyak, karyawan ini akan semuanya. Jadi Akan muncul, Mas, ya? nanti akan ada insight buat teman-teman, iya kan? Misalkan customer baru kamu tidak ada, tapi customer kamu repeat, kamu kurang promosi. Jadi nanti AI akan ngasih adjust. Oke. Customer kamu, customer lama kamu nggak pernah ada, customer baru kamu terus masuk. Wah, ini ada problem nih. Apakah itu di operasional? Apakah itu di Layanan dan lain-lain? Nah, itu sedang kita bikin, Pak. Sebetulnya sudah ada. Nah, kita lagi trial dulu, Pak. Karena bagi saya, kalau barang ini belum siap, saya nggak mau lempar dulu. Ya. Jangan sampai itu. Jadi trialnya itu adalah di mana, Pak? Salah satunya di laundry saya. Nanti kan experience-nya di laundry Bapak, ya kan? Ya. Udah oke, matcher, baru kita rilis. Gitu. Jadi bisa chat, Pak. Jadi bener kayak kita chat GPT atau Claude, nanya, ya kan, kenapa laundry ini turun dan lain-lain. Tolong belikan saya summary untuk laporan bulanan ini. Jadi Datanya dari datang, aplikasi Halo, ya? AI semuanya, AI yang baca, nanti akan kita bikinin engine-nya, Pak, khusus. Itu belum ada, Pak. Itu canggih Luar, banget ya, dan laundry. itu keren banget. Nanti tungguin itu. Nanti Saya spill aja ini. kalau ini udah rilis, yang lain makin ketinggalan. Kenapa? Teknologi itu dinamis. Teknologi itu kejar-mengejar. Teknologi itu akan saling mengungguli. Yang unggul, yang update, dan yang termurah itu yang akan dipakai oleh customer-customer pengusaha-pengusaha laundry di Indonesia. Mas Septian, Saya spill dulu, Pak, dikit. Ya. Nih, yang saya liatin dulu, yang udah saya coba untuk... sambil lanjut, Pak, nggak apa-apa. Sambil lanjut, Pak. ya teman-teman, IoT ini fungsinya sangat banyak. Berfungsi sebagai manajemen sistem, berfungsi sebagai controller, berfungsi sebagai evaluator, berfungsi untuk mengevaluasi secara keseluruhan tentang bisnis laundry kita. Saya sebagai orang yang mempunyai otot ratusan, sangat terbantu dengan kehadiran IoT ini. Jadi, teman-teman yang masih pakai manual, teman-teman yang masih pakai laundry coin, segeralah upgrade ke laundry berbasis IoT. Karena apa? Di situ ada teknologi, di situ ada efisiensi, di situ ada kesimpulan sistem, ada sesuatu yang baru sehingga kita sebagai pebisnis lebih mudah untuk merunning atau menjalankan usaha laundry kita. Nah, teman-teman, saya ini praktisi, saya nggak mau katanya Mas Septian. Saya pengen bukti. Mas, sekarang buktikan bahwa IoT Halo bisa langsung koneksi ke mesin ini, bisa langsung mengambil alih otak daripada mesin ini, tidak seperti yang dikatain orang-orang hanya potong-potong kabel saja. Oke, Ya. oke. Saya sebagai praktisi pengen bukti, Mas. Nanti saya pengen disepilkan atau dilihatkan bagaimana Halo bisa menghack atau bisa mengambil alih seluruh sistem yang ada di mesin cuci dan mesin pengering ini. Teman-teman, yuk kita buktikan bahwasanya Halo itu benar-benar mumpuni, benar-benar IoT yang unggul secara sistem, secara harga, dan secara teknologi. Yuk kita buktikan seperti apa.
Teman-teman, ini kita akan buktikan bahwasanya aplikasi Halo Teknologi bisa mengatur atau menggantikan otak daripada mesin cuci dan mesin pengering ini. Mas Septian, saya pengen coba di mesin pengering ini, Mas. Oke. Seperti apa? Low berapa menit? Ini saya bikinin yang low atau high, Pak? Kita pakai yang high dulu deh. Oke, high. Nih, saya jalanin high. Nih, berapa menit, Pak? 40 menit aja deh. 30 menit, High 30 menit. 40 ya, oke. High 40 nih. Saya mode. Ini kalau potong-potong kabel nggak mungkin bisa merintah, Pak. Ya, Ini saya buktiin nih. Ya. Nih, tuh. Set, dia pindah kan? Jalan langsung pindah. Itu Langsung lihat. jalan. Nah, jadi ini bukti nyata, nggak potong-potong kabel. Tadi apa? Saya mau berhentiin nih, Pak. Lagi jalan dari Ya, sini. oke. Kan nggak bisa. Ya. Kan nggak bisa, Pak. Harus Ya. diberhentiin dari sini. Ya. Ini kan nggak Jadi bisa. Sekarang ini mau stop nih. Ini saya hentiin nih. Saya Stop force dulu stop di nih. sini. Nih, sambil dilihat di sini nih, bareng-bareng. Nih, udah stop. Mesin langsung mati, ya. Jadi kalau hanya potong-potong kabel nggak mungkin bisa seperti ini. Kenapa? Seluruh otaknya sudah pindah ke Halo Teknologi. Jadi ini benar-benar terintegrasi antara interface daripada mesin cuci atau mesin pengering ke interface daripada IoT-nya Halo. Dashboardnya Jadi Halo. benar-benar real time, benar-benar koneksi, benar-benar seluruh data bisa dipindah, bisa juga dikendalikan dari aplikasi IoT-nya. Mas Septian, yang terakhir, Ya, Pak. ini ke depan kan harga naik. Apakah Halo juga akan naik? Mungkin karena tetap ya, Pak ya, komponen kan dari luar, Pak. Ya, Terus kemudian juga yang kedua juga tim makin bertambah, Pak. oke. Teknologi kita juga kan terus kita perbaharui, Pak. Jadi kenaikan harga itu kan juga harus dibarengi value apa yang saya berikan kepada user kan, Pak. Betul, Kemungkinan betul. ada kenaikan, tapi mungkin kenaikannya juga dalam batas yang wajar, Pak. Jadi masih value for money lah menurut saya. ya. Karena menurut saya begini, Pak. Kayak banyak orang yang cuman hanya tahu, ini aplikasi pakai kris, pakai kris. Kalau orang yang detail, yang tahu, ini uangnya ditampung di siapa, ya kan? Ya. Ini misalkan sistemnya bagaimana, ini ngerusak mesin nggak, dan lain-lain. Kalau orang detail, mungkin hampir 90% mereka Mungkin, cari Pak. Halo, Pak. Mungkin ya. Ya. Jadi, Nggak mungkin, Pak. Pogia ngasih official partner nih, Pak. ya. Kan official partner, Pak, dari Pak Darsin. Dikasih kan Ya, saya, betul. Mas, sampai official partner dengan saku ya, Ya, kan? ya. 2. Nggak mungkin, Pak. Kalau kita memang nggak seaman itu. Ya. Itu. Jadi teman-teman, siang hari ini kita sudah bedah tuntas tentang sistem IoT di usaha laundry. Kalau Anda belum jelas atau belum terang, silakan saya undang ngopi di Jordan Laundry Cilanda. Saya kasih kopi gratis, saya kasih Ilmu gratis. dan saya kasih penjelasan secara jelas dan gamblang. Stay fokus dan stay follow. Terus belajar agar terus mendapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, Gaso.